Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua yang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak hal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membahas sejarah bimbingan dan konseling. Oke, kita mulai pembahasan sejarah bimbingan dan konseling. Usaha bimbingan bermula dari pengaruh reformasi sosial di Amerika pada tahun 1890, yaitu terjadinya situasi krisis di Amerika, timbulnya berbagai macam pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan akibat perkembangan industrialisasi modern. Situasi ini mendorong para reformer sosial untuk menanggulanginya, terutama melakukan pencegahan. Usaha bimbingan secara nyata muncul tahun 1909. Bahwa usaha bimbingan secara nyata muncul pada tahun 1909 yang dipelopori oleh Frank Pershing, yang dilakukan dalam suatu biro terutama menangani masalah penempatan pekerjaan. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1909, William Healy, yaitu seorang psikiater dan kriminolog, mendirikan klinik bimbingan khusus untuk anak-anak. Namun bimbingan ini tidak hanya ditujukan untuk menangani kesulitan perkembangan anak, tetapi juga menangani masalah perhatian dan perlakuan orang tua anak-anak tersebut. Gerakan bimbingan tersebut tidak terlepas dari usaha atau kegiatan kesehatan mental yang dipelopori oleh Clifford Beard, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental. Klinik kesehatan mental yang semula melayani kesulitan atau hambatan perkembangan anak, akhirnya berkembang di berbagai bidang sampai pada tingkat perguruan tinggi. Menyadari adanya kesulitan yang timbul di berbagai bidang, maka bimbingan dan penyuluhan makin dirasakan manfaatnya. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan yang timbul dalam bidang pendidikan. Bahwa kesulitan-kesulitan yang timbul dalam bidang pendidikan antara lain masalah putus sekolah, kesulitan belajar, gangguan keseimbangan mental, maka pentingnya diterapkan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Maka timbullah usaha-usaha yang serupa di bidang-bidang kehidupan yang lain, yaitu di bidang industri, peradilan, perdagangan, keagamaan, pemerintahan, militer, dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, usaha-usaha bimbingan dan penyuluhan akhirnya mendasarkan pada 3 usaha pokok, yaitu usaha pencegahan, usaha perbaikan, dan usaha pemeliharaan. Bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling di Indonesia. Pada tahun 1962, bimbingan dan penyuluhan di Indonesia khususnya di sekolah mulai mengalami perkembangan. Pada saat itu, bimbingan dan penyuluhan telah diperbincangkan secara terbuka bersamaan dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA yang dikenal dengan SMA Gaya Baru. Dalam sistem pendidikan ini, penjurusan dilakukan di kelas 2 SMA. Di kelas 1, siswa diberi kesempatan untuk mengenal bakat dan minatnya. Untuk melaksanakan sistem ini, maka perlu bantuan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1964, untuk dapat memenuhi kebutuhan petugas bimbingan di sekolah, maka di Fakultas Ilmu Pendidikan atau IKIP didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Hal ini ada yang pro dan kontra sehingga mengalami hambatan. Pada tahun 1970,
Peranan bimbingan mendapat perhatian dan posisi yang kuat dengan adanya gagasan didirikannya sekolah pembangunan. Kemudian Badan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun program bimbingan dan penyuluhan dan sekolah menengah pembangunan persiapan. Kemudian bimbingan dan penyuluhan banyak berkembang di SMTP atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama, SMTA Sekolah Menengah Tingkat Atas Umum, dan SMTA Kejuruan. Lalu pada tahun 1978, IKIP membuka program bimbingan dan penyuluhan melalui pendidikan PGSLP yang disempurnakan. Kemudian berlanjut dengan dibuka program D3 jurusan bimbingan dan penyuluhan sejak tahun ajaran 1982-1983. Kemudian program S1. Dari perkembangan tersebut, bahwa pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah hasilnya makin dirasakan dalam menunjang tujuan pendidikan. Bahkan, merupakan program yang tidak terpisahkan dari program kurikuler serta pengajaran secara keseluruhan. Maka, bimbingan dan penyuluhan semakin berkembang sampai sekarang, yang pada akhirnya penamaan bimbingan dan penyuluhan dirubah menjadi bimbingan dan konseling berdasarkan SK Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025 tahun 1995. Oke, cukup di sini pembahasan tentang sejarah bimbingan dan konseling. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat. Sampai jumpa lagi.